Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin rahimakumullah, berjumpa lagi dengan kami di channel media IASS, channel resmi Ikatan Alumni Santri Sidogiri. Kaum muslimin rahimakumullah, tentunya amat banyak hal yang mesti kita koreksi dari diri kita sendiri, dan selebihnya akan disampaikan oleh Al-Ustaz Abdul Wahid Al-Faizin, dan mari kita simak penjelasan dari beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu akhlak dari Nabi adalah thalathatun minan nubuwah. Ada 3 akhlak dari kenabian. Yang pertama adalah ta'jilul iftar, mensegerakan berbuka puasa kalau waktunya sudah masuk dan sudah bisa dipastikan. Yang kedua adalah wa ta'khirus sahur, mengakhirkan waktu sahur. Maka sahur dan takjil itu adalah sesuatu yang penuh keberkahan. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, as-sahur akluhu barakah. Sahur itu adalah makanannya penuh barakah. Fala tada'uhu walau ayyajra'a ahadukum jur'atan min ma'. Maka jangan pernah engkau meninggalkan sahur meskipun hanya seteguk air. Kalau kita sudah makan dan merasa kenyang karena jam 2 sudah makan, maka jangan tinggalkan sahur meskipun hanya seteguk air atau sebutir 2 butir kurma. Fa innallaha azza wa jalla wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Kenapa kok kita tidak boleh meninggalkan sahur? Karena kata Rasulullah SAW, para malaikat selalu mendoakan orang-orang yang waktu sahur dia makan sahur. Maka kalau kita tidak sahur, seperti kita meninggalkan tidak kebagian doanya malaikat. Ini hadis riwayat Imam Ahmad nomor 11.086. Kaum muslimin yang saya muliakan, kalau kita mendapatkan doa kiai, doa ustadz, kita sangat bahagia. Bagaimana kalau kita mendapatkan doa para malaikat? Dan doa malaikat itu adanya pada waktu sahur. Maka jangan sia-siakan waktu sahur. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, la tazalu ummati bi khairin ma'ajjalul iftar wa akharus sahur. Umatku selalu dalam kebaikan selagi dia ketika sahur dia akhir, ketika dia berbuka dengan cepat. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, Rasulullah SAW juga bersabda, la yazalun nas bi khairin ma'ajjalul fitrah. Manusia itu akan selalu mendapatkan kebaikan selagi dia ketika waktu berbuka dia segera. Hadis lain riwayat Imam Turmudi, Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi beliau berfirman, ahabbu ibadi ilayya a'jaluhum fitra. Hambaku yang paling aku cintai adalah hambaku yang ketika dia berbuka dia segera berbuka ketika sudah masuk waktunya. Dalam hadis Imam Bukhari, Imam Fathul Bari, Imam Ibnu Hajar mengatakan dalam sebuah riwayat Abdul Razak, kana ashabu Muhammadin asra'an nas iftara wa abta'uhum suhura. Sahabat-sahabat Nabi Muhammad adalah orang-orang yang ketika berbuka dia cepat dan ketika sahur dia akhir. Para jamaah, para kaum muslimin yang saya muliakan, dengan apa kita berbuka takjil yang paling baik? Kata ulama, takjil yang paling baik adalah dengan berbuka dengan rutop. Apa rutop? Yaitu kurma basah. Dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud ada riwayat dikatakan kana Rasulullah yuftiru ala rutobat. Rasulullah SAW itu ketika berbuka, beliau berbuka selalu menggunakan rutobat, yaitu rutop atau kurma yang masih kurma basah, setengah matang. Fa illam takun rutobat qabla ayyusalliya. Dan Rasulullah SAW melakukan takjil makan rutop itu sebelum beliau sholat. Maka yang perlu kita ketahui adalah lebih baik mana kita sholat ingat rutop, ingat buka, atau buka ingat sholat. Maka jawabannya adalah lebih baik kita buka tapi ingat sholat. Artinya kalau kita waktu berbuka kita segerakan berbuka supaya ketika kita sudah sholat hati kita tenang, tidak ingat kolak, tidak ingat rutop, tidak ingat kurma dan lain sebagainya. Fa illam takun rutobat fa'ala tamarat. Ketika tidak menemukan rutop maka Rasulullah SAW berbuka dengan tamarat, kurma-kurma kering. Fa illam takun hasawatin min ma. Dan kalau tidak menemukan rutop ataupun kurma kering maka Rasulullah kemudian
berbuka dengan menggunakan air putih. Maka takjil yang paling baik adalah takjil dengan menggunakan kurma, baik rutab ataupun kurma kering. Kalau tidak menemukan, maka dengan yang manis-manis. Kalau tidak menemukan, kata ulama, baru dengan air putih. Kaum muslimin yang saya muliakan, kita harus terbiasa senang dengan makanan yang disukai oleh Rasulullah. Karena bentuk cinta itu adalah kalau kita mencintai seseorang, kita akan senang apa yang dilakukan dan dikonsumsi orang yang kita cintai. Ada sahabat Anas itu tidak suka dengan labu. Tapi ketika Rasulullah SAW pernah makan labu, sahabat Anas melihat Rasulullah SAW makan labu dengan lahap, maka sahabat Anas setiap kali makan, beliau selalu menambahkan labu karena beliau ingin mencintai Rasulullah dan pernah melihat Rasulullah makan labu dengan enak. Maka kita dan keluarga kita harus kita paksa untuk suka kurma. Terutama ketika kita berbuka puasa, kita usahakan untuk berbuka dengan kurma, karena kurma adalah makanan kesenangan Rasulullah SAW ketika melakukan takjil puasa. Kaum muslimin yang saya muliakan, ada hal yang perlu kita perhatikan ketika kita berbuka. Apa itu? Kita harus ingat waktu mustajab itu adalah waktu ketika kita berbuka. Dalam hadis riwayat Imam Turmudi nomor 2528, Ibnu Majah nomor 1752, Rasulullah bersabda, "Thalathatun la turaddu da'watuhum." Ada 3 golongan, 3 orang yang doanya tidak pernah tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu? Yang pertama adalah al-imamul adil, imam yang adil, pemimpin yang adil. Kalau kita kemudian punya pemimpin yang adil, maka doanya pasti mustajab. Was-shaim hina yuftir, orang puasa ketika berbuka maka doanya tidak pernah tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa da'watul mazlum, doanya orang-orang yang terzalimi. Waktu berbuka adalah waktu yang jangan sampai kita sia-siakan untuk berdoa. Kita sering pingin ke Masjidil Haram, kita sering ke Masjid Nabawi. Kenapa? Alasannya kita ingin berdoa di depan multazam, kita ingin berdoa di depan raudhah supaya doanya mustajab. Padahal Allah Subhanahu wa taala menyiapkan waktu-waktu mustajab tidak harus di Masjidil Haram, tidak harus di Masjid Nabawi. Salah satunya adalah waktu kita berbuka. Maka waktu takjil adalah waktu paling berharga untuk kita berdoa. Jangan disia-siakan dengan hanya ngobrol yang tidak ada gunanya. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Rasulullah bersabda, "Inna lis-sha'im inda fatrihi la da'watan ma turad." Orang-orang yang puasa itu ketika dia berbuka puasa, dia punya doa yang tidak pernah tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita berbuka puasa, usahakan doa yang paling banyak pada waktu kita berbuka puasa. Dan tidak harus bahasa Arab. Kita bisa berdoa dengan menggunakan bahasa Indonesia. Keinginan-keinginan kita yang kita inginkan untuk dikabulkan, kita doa ketika berbuka puasa. Para jemaah, para kaum muslimin yang saya muliakan, ada beberapa doa yang diriwayatkan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama adalah riwayat Imam Al-Baihaqi dan Abu Dawud. Rasulullah SAW ketika Rasulullah SAW berbuka, beliau berdoa, "Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu." Hadis yang lain riwayat Abu Dawud nomor 2357, Rasulullah SAW berdoa, "Dhahabadh dhama wa batallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah." Maka kita bisa memilih antara keduanya atau menggabungkan antara keduanya. Tidak ada yang namanya doa itu bid'ah. Karena tanpa doa ini pun, kita doa pakai bahasa Indonesia pun itu juga diperbolehkan, karena waktu berbuka adalah waktu yang mustajab. Cuma kalau kita ingin yang sempurna, bisa kita gabungkan dengan doa, "Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu, dhahabadh dhama wa batallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah." Kaum muslimin yang saya muliakan, kalau kita puasa sekali, maka kita hanya dapat pahala puasa 1. Bagaimana kita puasa sekali tapi dapat pahala 100 orang yang puasa? Maka Rasulullah SAW memberikan kita tips bagaimana tiap hari kita dapat pahala orang 100 puasa. Apa itu tipsnya? Rasulullah SAW hadis riwayat Imam Turmudi nomor 807. Rasulullah bersabda, "Man fattara sha'iman
kana lahu mithlu ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajri shaim syai'a. Orang yang menyiapkan takjil, menyiapkan berbuka puasanya orang lain yang puasa, maka dia mendapatkan pahala orang yang puasa tanpa mengurangi pahalanya orang yang puasa. Kalau kita setiap hari memberikan buka puasa 100 orang, maka tiap hari kita dapat pahala 100 orang. Usia kita terlalu pendek kalau hanya kita puasa sekali untuk diri kita. Usia kita terlalu pendek kalau kita seumur hidup hanya puasa sendiri. Kita pingin usia kita yang 60 tahun setara 600 tahun. Kita pingin Ramadan tahun ini kita puasa sekali tapi setara dengan 100 kali, 50 kali atau bahkan lebih. Bagaimana caranya? Persiapkanlah uang Anda untuk memberi makan, buka, takjil orang-orang yang puasa. Niscaya Anda akan mendapatkan pahala orang-orang yang puasa tersebut tanpa mengurangi pahala mereka. Kaum muslimin yang saya muliakan, semoga kita bisa mengamalkan ibadah puasa Ramadan ini dengan penuh baik dan kita bisa memberikan takjil kepada orang-orang yang puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi kajian spesial Ramadan di penghujung Ramadan ini. Semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat dan barokah kepada kita semuanya. Dan selebihnya kita berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan kembali kita dengan Ramadan di tahun berikutnya. Akhiran, wakiliku yang bertugas, kami undur diri dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.